Hello, my dear students. Welcome back to our English class. Selamat berjumpa kembali anak-anak saya yang terkasih di kelas pembelajaran bahasa Inggris kita, bahasa Inggris wajib, kelas 11. Nah, kita sudah memasuki bab yang ke-6 dan pertemuan yang ketiga. Nah, di bab 6 ini kita diminta untuk mempelajari yang namanya personal letter, yaitu surat pribadi, dan nanti kita diminta untuk bisa mampu memahami surat, isi surat, dan kemudian nanti kita diminta untuk bisa membuat surat kita sendiri dalam bahasa Inggris. Oke, jadi Mem harap anak-anak Mem sekalian bisa mengikutinya dengan seksama, ya. Oke. Nah, ini adalah contoh surat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya. Mem mau memberitahukan bahwa personal letter ini adalah termasuk informal letter, ya. Informal letter. Dalam arti kata, surat pribadi ini adalah surat yang biasa kita kirim atau yang biasa kita tulis untuk teman kita, sahabat kita, atau saudara kita, ya. Jadi bukan surat resmi, tapi surat yang sehari-hari kita kirim, yang kita tulis untuk teman dan saudara-saudari kita. Oke. Jadi di sini ada contoh surat, ya. Nah, di contoh ini kita sudah memahami, ya, general structure atau susunan surat. Personal letter kita sudah paham, ya. Ada yang namanya address. Nah, ini address. Ada yang namanya date. Kemudian ini adalah namanya salutation. Nah, kemudian masuk ke greeting. Ya, ini greeting. Introduction, masuk ke introduction. Kemudian ini adalah the content of the letter atau the body of the letter. Nah, masuk closure. Kemudian ada closing. Nah, ini bisa kita katakan tanda tangan. Nah, tanda tangan dan jangan lupa ya nama kita. Itu sejalan, ya. Maka dibikin signature. Nah, PS ini adalah postscript. Nah, PS ini adalah postscript, tambahan, ya. Jadi ini adalah contoh surat kita dan kemudian kita sudah bisa lihat bagian-bagiannya. Nah, sekarang coba kita bahas kembali sedikit mengenai general structure-nya atau susunannya, ya. Susunan dari personal letter atau susunan dari surat pribadi itu tadi ada date. Date itu apa? Ya, date, tanggal, when the letter is written. Tanggal kapan kita menulis surat tersebut. Nah, ini ada dibikin top left. Letaknya itu di ya, top di atas, left kiri. Nah, ini di bagian kiri dia letaknya date-nya tadi. Ya, posisinya juga kamu harus perhatikan. Oke. Nah, ada yang kedua ada address. Address itu apa? Place, tempat. Where you are writing from. Tempat di mana kamu menulis surat. Ya, top right. Nah, posisinya ada di top bagian atas, right sebelah kanan. Ya. Jadi posisinya di atas dan sebelah kanan. Kalau tanggal tadi posisi atas tapi sebelah kiri. Oke. Next. Salutation and name. Ya.
Ini kalau di Indonesia kan salam pembuka dan nama. Nah, ini nama siapa? Nah, kita lihat ya. Salutation and name, greeting, ya, salam. And the person name dan nama orang you are writing to. Nama orang yang kamu tuju. Jadi kamu menulis untuk siapa? Nah, itu buat namanya di situ. Nah, kita lihat. Ini dia. My dear, lovely. Itu tadi salutation-nya. Kemudian Siti. Siti adalah nama yang kita tuju. Ya, kita tulis surat ini untuk siapa? Untuk si Siti. Ya. Oke, next. Introduction. Ya, kalau udah dengar introduction sudah kita tahu bahwa ini adalah pembuka. Nah, di opening of letter. Pembuka dari surat. Usually biasanya starts with. Nah, pembuka surat biasanya dimulai dengan how are you? Berarti menanyakan kabar, or refers to previous letter, atau mengacu pada surat sebelumnya. Mengacu, berhubungan dengan surat sebelumnya. Oke, itu introduction-nya ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Introduction. How are you, sweetie? Nah, dia menanyakan kabar. Nah, masuk ke body. Atau tadi center of the letter. Nah, the main part of the letter. Bagian utama dari surat. It includes, termasuk, atau yang di dalam apa yang mau kamu tulis kepada si orang yang kamu tuju. Ya, dalam arti kata, kamu ingin menyampaikan apa? Nah, sampaikanlah di body, ya, body. Nah, coba kita lihat. Ya, body-nya banyak ya, ada 3 paragraf. Ya, 3 paragraf. Berarti banyak yang ia ingin sampaikan. Oke. Next. Masuk ke closure. Closure ini apa? The part indicates the letter is going to end. Nah, closure ini adalah bagian yang menunjukkan ya bahwasanya surat akan ya masih akan berakhir. Suratnya mau akan berakhir. Itulah namanya closure. Jadi dia tanda bahwa suratnya akan berakhir. Nah, coba kita lihat. Ini dia closure-nya. I have to go, mom is here. Nah, ini dia. I will see you soon. Saya akan bertemu kamu segera. Atau saya akan menulis kembali kepada kamu. Menyurati kamu kembali. Nah, itu kan pertanda bahwasanya si Lana yang menulis surat ya, si Lana akan mengakhiri suratnya. Ya, akan mengakhiri suratnya. Itulah yang disebut dengan closure. Oke. Next, complementary clause. Ini biasanya short expression, ungkapan pendek seperti love you, salam sayang, sincerio, sama juga, atau dengan hormat, love. Nah, ini sama juga ya. Salam sayang. Nah, kita lihat. Nah, di mana itu? Inilah dia. Lots of love. Nah, itulah komplementarnya tadi atau ya closing-nya ya. Oke. Masuk ke signature. Signature ini adalah tanda tangan atau
paraf. Paraf tahu ya, paraf. Ya, paraf siapa atau tanda tangan siapa? Si penulis surat. Oke. Signature. Nah, ini dia tadi signature. Ya, sudah ditandatangani, kemudian ditulis namanya si penulis surat. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa surat ini yang nulis si Lana, ditujukan kepada si Siti. Ya. Nah, address ini address siapa tadi? Ya, address si Lana alias address si penulis. Ya. Oke. Nah, next. Postscript atau PS. Ya, kalau mau kasih tambahan atau ada yang kelupaan, boleh kamu gunakan ini ya. You begin, kamu tulislah dulu PS ya, P full stop, S full stop, dot atau full stop titik sama. Ya, kemudian ya tulislah apa yang mau kamu tulis. Nah, ini dia PS, dan dia bikin I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Nah, ini tambahan ya, atau ada tadi sesuatu yang kelupaan boleh tambahkan PS. Oke. Nah, itu untuk susunan atau generic structure dari personal letter. Jadi kalau kamu nanti menulis surat, ini harus ada semua, ya. Harus ada tanggal, alamat, harus ada semua ya. Oke, kecuali yang postscript. Nah, kalau postscript itu tadi kalau ada tambahan saja. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke ini. Ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam surat pribadi kita. Nah, di sini dia kasih atau yang mau kita bahas adalah yang pertama di bagian salutations-nya atau di bagian salam pembukanya. Ya, di bagian salam pembuka. Nah, bagian salam pembuka kita cek dulu kembali. Nah, ini dia. Ya, bagian salam pembuka. My dear, lovely. Nah, my dear, lovely. Nah, di situ letaknya ya. Nah, di situ boleh kita gunakan tidak hanya my dear lovely, tapi boleh kita gunakan dear, dearest, sweetheart, darling, my dear, my love. Nah, boleh kita gunakan itu. Tidak hanya my dear lovely, tidak hanya ini ya. Tidak hanya ini yang boleh kita gunakan. My dear lovely boleh kita ganti dengan ini tadi. Ya. Boleh kita ganti dengan ini tadi salah satunya. Ya. Nah, ini ada catatan. Salutations, salam pembuka ini depends on how well you know the person. Jadi katanya salam pembuka ini tergantung seberapa kamu kenal baik si orang yang mau kamu tuju. Ya. Nah, dear sampai dengan love itu degradasinya tergantung seberapa kamu dekat ya. Seberapa kamu kenal baik mereka. Apakah kenal baik, kenal sangat, atau hanya sekedar, atau bagaimana ya. Next, bagian closing. Oke, bagian closing kita lihat dulu. Nah, ternyata bagian closing.
Nah, lots of love boleh kita ganti. Tidak hanya lots of love, tetapi boleh kita gunakan yang lain. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya, boleh kamu gunakan yours with love, sincerely yours, all the love, all the best, affectionately, much love, best wishes. Nah, itu sama semua artinya, sama. Ya, sama artinya. Oke, salam sayang, salam kasih, atau hormat saya, itu boleh artinya. Oke. Next, yang ketiga, starting the letter. Ungkapan untuk memulai surat atau introduction. Ungkapan untuk memulai surat. Nah, ini tadi introduction untuk memulai surat. How are you? Nah, boleh kita ganti dengan yang lain. Apa saja? Nah, boleh kita pakai, ya ini how are you tadi sudah dipakai ya, sudah dipakai. Boleh kita pakai hope this letter finds you. Saya berharap surat ini sampai padamu, kamu dalam keadaan, misalnya dalam keadaan sehat atau dalam keadaan bahagia, boleh. Next, thank you for your last letter. Terima kasih untuk suratmu yang terakhir. Dan kemudian, it was so good to hear from you. Sangat senang mendengar darimu. Atau bisa dikatakan saya senang mendengar kabar darimu. Sorry for answering late. Maaf, lama membalas suratmu. Nah, itu dia. I'm sorry, I should have written earlier. Saya minta maaf, saya seharusnya sudah menulis atau mengirimi kamu surat lebih awal. Oke. I'm sorry to inform you that saya minta maaf memberitahukanmu bahwa, nah kasih tahu apa yang mau kamu kasih tahu. Oke. Nah, inilah tadi contoh-contoh ungkapan yang boleh kita pakai untuk starting the letter atau introduction. Untuk memulai surat atau introduction-nya boleh kita pakai, ya. Nah, yang keempat, ungkapan yang boleh kita pakai di conclusion. Conclusion ini sama dengan closure. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ini tadi ya, introduction-nya. Nah, sekarang kita masuk yang ke closure. Nah, ini dia closure atau ya, apa tadi selain closure istilahnya? Ya. Nah, conclusion, closure. Boleh kita pakai I am looking forward to seeing you soon. Saya berharap bertemu dengan kamu segera. I am looking forward to hearing from you soon. Saya berharap menerima kabar dari kamu segera. My best wishes for the coming test. My best wishes for the coming test. Ya, semoga ujianmu yang akan datang berhasil. See you. Ya, ini udah sering ya. See you. Sampai bertemu. I will write soon. Saya akan menulis segera kembali. I will have to stop now. Saya harus berhenti sekarang. Berhenti apa? Maksudnya ya berhenti menulis ya. Karena tadi tulisannya sudah mau selesai. Nah, I am waiting for, nah ini dia. I am waiting for a quick reply. Saya menunggu balasan yang secepatnya. Looking forward to seeing you again.
Ya, berharap bertemu kamu kembali. Nah, ini paling sering. Bye. Nah, boleh juga ya. Kalau kita sesama teman, boleh. Atau sahabat, boleh. Atau sahabat pena, boleh. Untuk orang tua, untuk saudara-saudari, paman, atau bibi, atau siapa saja saudara kita juga boleh kita tulis surat ya, yang disebut dengan personal letter. Oke, saya hanya mau ingin mengingatkan kembali, ini tadi ya, my dear lovely, itu untuk salutation-nya, tadi boleh kamu ganti ya. Kemudian untuk ya, introduction, how are you, juga boleh tadi kamu ganti how are you-nya dengan banyak tadi ya. Nah, closure juga boleh kamu ganti, banyak tadi contohnya. Nah, terakhir closing, lots of love, boleh kamu ganti ya. Jadi kalau kita menulis surat, kita harus perhatikan ini semua. Harus ada address, date, salutation, greetings, introduction, closure, closing, signature, kalau mau postscripts. Oke. Nah, ini juga boleh kamu gunakan tadi ya. Yang ada di salutation tadi juga boleh ya untuk greetingsnya. Oke. Nah, itu dia untuk pertemuan kita kali ini. Nah, di sini ada latihan kita. Okay, look at the expressions and match them with the purpose of the letter. Lihatlah ungkapan. Ini ada ungkapannya. Kamu disuruh match. Match itu jodohkan dengan purpose-nya. Tujuan. Ya. The first one has been done for you. Nomor 1 sudah dijawab untuk kita sama-sama. Nah, I'm so happy to share this with you. Kalau ada ungkapan atau kalimat seperti ini dalam surat kita, saya sangat senang berbagi ini bersamamu. Nah, kira-kira tujuan si penulis itu apa? Apakah dia tujuannya itu minta maaf, apologize, to ask for reply, meminta balasan surat, to ask a favor, apakah dia mau meminta bantuan, apakah closing? Closing ini menutup, to give advice, memberi nasihat, to give bad news, memberi berita buruk, changing topic, merubah topik pembicaraan, to share some information, berbagi informasi, to thank the person, untuk meminta, untuk berterima kasih kepada orang tersebut, to share good news, untuk berbagi berita bagus. Apa tujuannya? Ya, saya sangat senang berbagi ini denganmu. Nah, ada kata senang. Apakah dia mau give bad news? Tentu tidak. Nah, apakah to share some information? To share good news? Nah, jawabannya adalah J, to share good news. Ya, untuk berbagi berita yang baik. Nah, masih ada nomor number 2 up to number 10. You can do it. Ya, pay attention to the purpose. Perhatikan tujuannya apa. Okay, that's all for today. Thank you and see you soon.